di mobile application. Ya, kalian juga sudah bereksperimen, kalian sudah mencoba bagaimana menerapkan konsep usability itu di dalam desain web, desain aplikasi desktop, dan juga desain aplikasi mobile. Ya, jadi sekali lagi konsepnya tidak sekedar good UI atau tampilan yang bagus, tetapi juga harus usable. Dan usable-nya di berbagai device itu berbeda-beda. Kita nggak bisa dengan model desain website dengan ukuran yang layarnya besar seperti itu, apalagi kan modelnya portrait seperti layar laptop ya, kalau teman-teman pakai laptop, kita pakai laptop seperti ini kan, orientasi tampilan harus portrait. Sementara itu, kalau kita menggunakan apa namanya mobile, orang mayoritas meskipun bisa di-rotate ya, orang mayoritas senangnya pakai model apa portrait. Sorry, kalau seperti ini landscape ya, kita pakai laptop gini model landscape. Sementara kalau kita menggunakan desain pada mobile, orientasinya adalah portrait. Ya, jadi kita nggak bisa menerapkan ilmu yang sama, menerapkan satu satu konsep atau rumus yang sama. Oh, di web seperti ini, di mobile juga harus seperti ini. Nggak bisa, karena layar kita bentuknya beda dan perlakuannya beda. Ya, kalau kita menggunakan PC atau laptop gini, kita masih mayoritas masih berbasis keyboard dan juga mouse. Sementara kalau kita menggunakan HP, mayoritas semua touchscreen. Mouse atau keyboardnya digantikan dengan touch. Apalagi kalau keluar keyboardnya, maka tampilan kita tinggal 50% dari tampilan layar, ya kan? Tampilan layarnya harusnya, misalnya ya, harusnya 7 inch, dibagi dua, yang satu untuk keyboard, yang satu untuk tampilan. Nah, itu usability-nya juga harus dipikirkan dan berbeda. Kemarin di mobile kita bahas ada area yang susah disentuh oleh tangan, ada area yang mudah disentuh oleh tangan. Ya, kenapa kok tombol ini diletakkan di sini? Ya, karena semua itu adalah bergantung kepada usability di masing-masing device. Oke, nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang evaluasi. Ya, jadi usability dari sebuah sistem yang dikerjakan di web, yang dikerjakan di mobile, kemudian yang dikerjakan di desktop, semua itu harus dievaluasi. Baru kita bisa mengatakan ini usable, ini berguna. Ya, kalau tidak dievaluasi, maka tidak pernah kita bisa katakan ini usable, ya kan? Oke, sekarang kita akan melihat teknik-teknik evaluasi. Jadi teknik evaluasi itu adalah teknik ketika desain kita, UI, user interface kita ini sudah jadi apa? Sudah jadi aplikasi, sudah jadi sebuah tampilan, kemudian sebelum kita rilis, kita juga perlu lakukan evaluasi dulu, sehingga user yang menggunakan, user yang memakai nanti tidak akan mengalami kendala atau mengalami permasalahan yang cukup berarti. Karena sebelum kita final version, biasanya kita keluarkan beta version. Nah, sebenarnya beta itu ya, beta version atau free trial itu sebenarnya adalah untuk mengumpulkan feedback itu balik dari user. Makanya kalau kita dikasih software masih di versi beta atau dikasih software yang free trial gitu kan, itu sebenarnya adalah untuk mengecek ya, untuk melihat bagaimana dengan kita punya kita punya feel, kita punya masukan terhadap aplikasi itu. Nah, itu bisa masuk ke dalam tahap evaluasi. Kita lihat ya, tahap evaluasi ini ya, evaluasi ini dengan perkaranya, metodenya, dan juga framework-nya. Jadi cara mengevaluasi, metodenya seperti apa, dan framework-nya seperti apa. Pembelajaran kita kali ini adalah to explain the key concept and term used in evaluation. Jadi kita akan menjelaskan konsep kunci yang digunakan di dalam evaluasi software. Yang kedua adalah untuk memperkenalkan kepada teman-teman semua ada tiga
3 hal utama di dalam evaluasi, pendekatan evaluasi, dan yang ketiga kita akan mengenal framework DECIDE ya, DECIDE ya kan. Itu adalah framework untuk mengevaluasi tampilan kita seperti apa gitu kan. Baik. Nah, evaluation the design process itu modelnya diawali dengan desain dulu tanpa re ya. Ya, di mana-mana kan diawali dari desain dulu, kemudian desain ini mengidentifikasi dan mendirikan sebuah requirement-nya ya. Ini kemudian didesain ulang sampai requirement-nya itu jadi ya. Kemudian setelah didesain, requirement itu apa? Mencari kebutuhan user. Oh, kamu butuhnya ini, kamu butuhnya ini. Oh, kamu butuhnya itu supaya aplikasinya itu mudah di-search misalnya, atau misalnya e-commerce ya, aplikasi e-commerce supaya barang yang mau dibeli itu mudah di-search gitu. Nah, ini diidentifikasi terus teman-teman. Nah, kita muter terus di sini. Dari desain, ketemu temuan baru, akhirnya redesign. Ya, revisi terus ya, muter sampai sini. Nah, sambil redesign juga sambil build an interactive version, dimulai dibuat desain aplikasinya. Ya, dibuat front end-nya misalnya. Muter terus ya. Jadi dua ini muter. Nah, setelah muter sudah jadi, maka masuk ke tahap evaluasi. Ya, penggunanya itu disuruh jajal itu apa bahasa Indonesia? Mencoba ya, mencoba, mengevaluasi. Oh, ternyata ada masukan, redesign lagi ya, redesign lagi, muter lagi sini sampai akhirnya jadi final product. Ini software design seperti ini, UI design seperti ini. Jadi suatu hari kalau kalian misalnya nanti ikut sebuah project ya, ikut bikin aplikasi gitu, ya mau tidak mau takdir kita seperti ini teman-teman ya. Jadi takdir kita adalah kita mengerjakan kelihatannya sudah oke gitu kan, begitu sampai ke klien, wow ternyata kliennya minta sesuatu ditambahkan atau bahkan rombak ya kan. Nah ini muter terus ya, siklusnya. Sampai ke final product ini benar-benar kita bisa mengucap syukur sekali kepada Tuhan akhirnya project ini kelar ya. Satu hari kalian kerja di perusahaan juga akan menghadapi siklus yang sedemikian ya. Siklus apapun mau bikin software front end, back end ya, semua pakai kayak gini. Nah, termasuk ketika kita bikin desain ya. Tentu di sini melibatkan UX research ya, UI designer semua terlibat di sini ya. Apalagi yang identify needs ini, mengidentifikasi kebutuhan, orang-orang UX yang mempelajari pengalaman pengguna akan terlibat di sana. Jadi kita bisa melihat letak evaluasi itu ada di sini. Gitu ya. Oke, ini konsepnya. Jadi konsep ketika kita desain, evaluasi itu ada di mana sih? Nah ini yang saya kasih warna-warna merah ini, berarti kita akan masuk di tahap sini. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mengapa dan apa dan di mana dan kapan itu dievaluasi. Kenapa harus dievaluasi dan apa yang dievaluasi? Terus di mana mengevaluasinya dan kapan mengevaluasinya. Pertama, why? Kenapa sih kok desain harus dievaluasi? Kenapa sih kok kita bikin tampilan harus dievaluasi? Ya, alasannya adalah to check the designer understand requirements. Ya kan? Alasannya adalah untuk mengecek apakah desainer kita, ya desainer yang mendesain itu, yang pertama adalah mengerti kebutuhannya user. Jadi tahap yang pertama ya kalian dulu yang desain ya, kalian dulu yang desain itu harus dievaluasi. Mudeng apa ya? Mudeng nggak sih gitu kan? Ini usermu tuh butuh apa, kamu mudeng nggak? Kamu paham nggak gitu kan? Nah, baru setelah itu that user can use the product that they are satisfied with it. Jadi yang kedua adalah indikatornya adalah sampai usernya itu satisfied dan dapat menggunakan produk. Kenapa kok desain harus dievaluasi? Satu, desainernya itu paham nggak? Yang kedua, nanti usernya itu bisa menggunakan produk itu dan satisfied dengan itu enggak gitu ya. Nah, yang kedua adalah apa yang dievaluasi? Yang dievaluasi itu teman-teman, yang pertama adalah konseptual model. Jangan sampai kalian nanti desain tampilan, ya istilahnya mock up ya, bikin mock up tampilan sketch itu, kalian nggak pernah evaluasi itu, ya nanti repot ya. Kalau ngevaluasinya pas terakhir, pas softwarenya jadi, tiba-tiba kliennya, lu nggak kayak gini, kami butuhnya nggak kayak gini. Apa kalian nggak rombak total dari awal? Makanya diawali dari ya
diawali dari apa namanya ini konseptual method. Konsepnya dulu atau konseptual model ya, model konsepnya, sketch-nya, mock-up-nya itu dievaluasi dulu ya. Kalau seperti ini gimana gitu kan, kalian bawa ke klien kalian gitu ya. Kemudian early prototypes of a new system enabler. Ini prototipe yang pertama seperti ini ya, nanti kemudian akan dikembangkan seperti ini. Kemudian terakhir baru more complete prototypes. Prototype yang terakhir baru ditunjukkan, oh seperti ini gitu. Ya dulu pengalaman waktu saya belum jadi dosen ya, waktu saya masih di Jakarta beberapa tahun yang lalu, kita itu sering habiskan apa namanya waktu gitu untuk ngobrol bareng klien gitu kan. Ya senangnya gitu ya. Jadi malam minggu gitu, malam minggu ketemu klien ya kan di mall sambil makan gitu. Dari sore gitu sampai apa tempat makannya mau tutup gitu kan. Ya kita bahas ini apa prototipe desainnya ya kan, kalau sampai level dalamnya ya berarti sampai apa namanya sampai aplikasinya seperti apa dan seterusnya gitu kan. Jadi benar-benar itu perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan ya. Saya sampai ingat itu ya zaman waktu di Jakarta harus ke Taman Anggrek itu kan berkali-kali gitu kan ketemu klien ya hanya untuk bahas ini apa konseptual metode teman-teman, belum jadi aplikasi, masih konseptual ya, konseptualnya, desainnya ini sketchnya seperti ini ya. Itu lama sekali. Tapi itu awal yang baik supaya apa? Supaya nanti ke depan kita tidak numpuk pekerjaan ya, dan semua harus didokumentasikan ya. Minggu depan kita bahas dokumentasi. Kalau nggak didokumentasikan nanti kliennya itu berubah-ubah ya nggak. Kemarin bilang ya, sekarang tiba-tiba bilang enggak gitu kan, nah repot ya kan. Nah, where di mana? In natural and laboratory settings ya, ada di tempat yang natural ya, biasa ngobrol biasa gitu, atau benar-benar ada di lab ya, ada lab yang untuk menguji sistemnya. Gitu kan. When, kapan? Throughout design ya, sepanjang desain itu pastikan ada evaluasi, pastikan ada konsultasi ya. Satu hari bener nih tahun depan misalnya atau 2 tahun lagi kalian magang gitu, kerja praktek gitu ya, angkatan 2020 ya, 2 tahun lagi ya, 2 tahun lagi kalian KP, kalian terjun di project ya, pastikan apa yang kalian buat itu tidak tidak lepas dari konsultasi, tidak lepas dari apa namanya evaluasi. Jangan sampai kalian di terakhir baru sadar keliru gitu kan. Makanya throughout design. Bisa juga finish product can be evaluate ya kan. Kalau sudah selesai nanti tetap harus dievaluasi to collect information to inform new product ya. Jadi untuk apa namanya mengumpulkan informasi dan nanti pengembangan di versi 2-nya apa gitu. Jadi inilah alasan kenapa harus dievaluasi, apa yang harus dievaluasi, di mana evaluasinya dan kapan mengevaluasinya. Oke, ini apa namanya kerangka ini ya teman-teman, apa kerangka kita membuat laporan evaluasinya ya, mulai dari misalnya ya usability testingnya, usable, usable enggak sih, gitu kan, dipakai oleh user, kemudian field study-nya, kemudian analytical-nya ya. Nah nanti metodenya ada observing. Observing itu apa berarti teman-teman? Observasi, mengamati langsung ya. Itu user disuruh misalnya kalian bikin game gitu ya, usernya suruh nge-game gitu, lihat aja gitu, nanti dia bingung di mana, dia keliru di mana, dan dia sering kalahnya itu di bagian mana. Nah itu bisa dicatat evaluasinya, observing. Dia juga asking the user, berarti dia bertanya, interview ya kan. Selain itu kemarin juga sudah kita bahas ada asking the expert ya, seorang yang sudah ahli di bidang UI UX ya, kalau seperti ini gimana. Nah, itu model-model untuk mengevaluasi ya, testing dan juga modeling. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu usability testing ya, testing usability. Jadi ada beberapa tes. Yang pertama itu usability-nya dulu. Ya, usable enggak sih? Itu dites. Testing produk, not the user. Jadi yang dites itu produknya, bukan orangnya. Orangnya yang dites. Coba kakak lihat aplikasi yang sudah dibuat ini, silakan kak dicoba gitu kan.
Oh ini kakak kurang pinter, harusnya gini kak, harusnya gini. Wah, ini kakak kurang kekinian gitu kan. Kakak ini gennya milenial, bukan gen Y, bukan gen Z gitu kan. Jadinya agak kudet dengan teknologi. Nah, kita evaluasi user malah. Ingat, kita nggak boleh mengevaluasi user. Yang kita evaluasi adalah produk kita. Jadi kalau usernya keliru, sekali lagi yang kita evaluasi produk kita. Kalau produk kita memang sudah proper, sudah tepat, dan usernya masih keliru, nah itu berarti faktor user. Tapi kita nggak berhak sama sekali untuk mengevaluasi user kita. Ya. Kemudian representatif, tes, dan end usernya. Ya. Jadi tes-tesnya, berbagai modul-modulnya itu juga dites, di testing ya. Kemudian control environmental setting, ya. Ini lingkungan tempat softwarenya dijalankan, itu juga dites. Loh kok di Mac kok lancar gitu kan? Begitu di Android kok nge-lag misalnya. Nah, itu environment-nya juga perlu disetting. Oh, aku waktu nge-build ini misalnya ya menggunakan resources-nya Apple gitu kan. Sementara ketika masuk di di Android apps harus ada penyesuaian, misalnya bentuk tombol ya kan, bentuk text box-nya dan seterusnya. Kemudian typical methods itu bisa user test-nya ya. User test itu sekali lagi bukan ngetes user tapi usernya ngetes ya, suruh ngetes aplikasinya. Ya, user observe and time ya, diberi waktu dalam. Kalau misalnya tampilannya Tokopedia yang sekarang sama tampilan Tokopedia yang tahun lalu dibandingkan, user lebih cepat pakai yang mana, user lebih nyaman pakai yang mana, ya di time waktunya. Kemudian diestimasikan performance dan errornya. Ada error, ketemu error di mana. Lalu terakhir ada user satisfaction. Nah, user satisfaction itu biasanya lewat kuesioner dan interview. Ya kayak kalian kalau ngisi kuesioner ya kan, habis pakai aplikasi apa gitu, tiba-tiba kalian dimintai misalnya kalau saya pernah Telkomsel ya, aplikasi My Telkomsel itu begitu beberapa waktu gitu, saya kan nggak pernah ngisi gitu ya, sering di remind gitu kan, suruh ngisi itu. BCA, kalau BCA itu juga pernah saya. Nah kalau aplikasi-aplikasi lain rata-rata model rate bintangnya itu ya, jadi berapa bintang yang kamu beri, nah itu masuknya ke satisfaction, kepuasan pelanggan ya, kepuasan pengguna, sorry. Kemudian obtain impression and opinion. Jadi kita harus menangkap ya, memegang impresinya user, senangnya itu kayak apa sih ya. User bisa terkesan dengan desain kita itu karena apa? Oh, karena warnanya misalnya. Oh, karena layoutnya rapi dan seterusnya. Itu kita obtain. Tapi opini atau masukan dari user harus kita pegang juga. Oke, itu model usability testing ya. Nah, kemudian ada yang model kedua, teman-teman. Tadi kan ada usability, kemudian ada field study, ya. Ini adalah studi lapangan, ya. Perform in natural setting. Jadi kalau usability tadi lebih ke fungsi-fungsi dan juga fitur-fitur desain kita itu bisa membuat user satisfied dan juga uh, testingnya ya, user testing dan user satisfaction-nya itu dapat. Kalau field study itu lebih ke performa aplikasi kita di lapangan, di natural setting. Ini nanti aplikasi, misalnya kalian desain aplikasi e-commerce macam Tokopedia atau Shopee gitu kan. Ini nanti natural setting-nya adalah macam-macam. Dari anak SD yang cari-cari Gundam gitu misalnya. Kemudian ada anak-anak cewek yang cari-cari produknya BTS, ya kan, Blackpink. Kemudian ada anak-anak mahasiswa ya yang nyari produk-produk macam-macam. Ada orang tua, emak-emak yang nyari kebutuhan rumah tangga, ada bapak-bapak juga. Gitu. Nah, nanti kira-kira seperti apa di natural setting itu? Ya, di kondisi alam itu seperti apa. M is to understand what user do naturally and how technology impact them. Jadi sasarannya adalah untuk memahami user itu mengerjakan atau menggunakan aplikasi kita dan menggunakan teknologi itu memberikan dampak apa kepada mereka. Itu yang kita pelajari. Oh, dengan ini, dengan desain seperti ini, ya,
user itu bisa memberikan mendapat satu dampak pemahaman. Oh, modelnya orang belanja di e-commerce itu pilih barang, kemudian check out barang, masukkan kupon kalau ada kuponnya, kemudian pilih metode pembayarannya, terus akhirnya lakukan transfer terverify. Nah, teknologi yang sedemikian itu memberikan impact kepada mereka secara natural. Akhirnya mereka punya konsep, oh, kalau saya belanja di e-commerce seperti ini, misalnya seperti itu, ya. Nah, ini dapat digunakan untuk apa? Identify opportunity for new technology. Contoh, teman-teman. Dulu, ya, orang kalau mau transfer antar bank, ya, transfer antar bank itu bayarnya 6.500, cukup tinggi, ya, 6.500. Akhirnya muncul e-commerce. E-commerce itu kan misalnya Tokopedia. Dia tahu user saya tuh punya rekening itu nggak semua BCA, nggak semua CMB Niaga, nggak semua Mandiri, banyak dan beragam. Akhirnya satu perusahaan ini punya banyak akun bank, ya, di BCA ada berapa, di BRI berapa, di Mandiri berapa, di di Maybank berapa, di CMB Niaga berapa, ya kan, di Line Bank belum ada ya, Hana Bank. Nah, akhirnya dia punya banyak sekali bank sehingga nanti user silahkan pilih, depends on your bank account, ya, supaya kamu nggak kena cas 6.500. Kamu mau transfer lewat apa? Sesuai dengan akunmu. Nah, dari situ akhirnya teridentifikasi opportunity for new technology. Contohnya Flip, ya. Aplikasi Flip. Ya, aplikasi ini bukan e-commerce, cuma dia membantu aja untuk kita transfer antar bank tanpa biaya. Gimana caranya? Nah, Flip ini bikin banyak rekening di berbagai bank. Nah, ketika kita mau transfer ke teman kita yang berbeda akun, kita lewat Flip. Nanti Flip transferin ke teman kita. Nah, itu opportunity, itu adalah peluang yang bisa muncul untuk teknologi berikutnya. Bermula dari e-commerce tadi, misalnya seperti itu. Ya, jadi banyak sekali peluang yang bisa muncul. Kemudian determine design requirement. Yang ketiga, decide how best to introduce new technology and evaluate technology in use. Jadi kita bisa melihat bagaimana teknologi ketika dilempar ke lapangan, dilempar ke berbagai user itu, evaluasinya seperti apa, dan berbagai peluang-peluang pengembangannya seperti apa. Oke, jadi kita sudah belajar dua ya teman-teman. Yang pertama tadi apa? Testing untuk yang pertama apa tadi? Yang bisa jawab boleh? Yang bisa jawab. Yang pertama dengan model apa tadi? Untuk usability testing, Pak. Oke. Usability testing. Yang kedua, field study. Atau ya, studi lapangan untuk testing, ya. Oke. Kemudian kita masuk lagi yang ketiga, analytical. Jadi tes yang pertama usability, tes yang kedua adalah field study, tes yang ketiga adalah analytical. Oke, kita lihat analytical evaluasi. Jadi kita menganalisis produk kita. Nah, menganalisis inspeksinya, inspeksi itu ngeceknya, itu model heuristic evaluasi. Jadi heuristic itu model dari awal ya, dari paling atas, menu yang paling atas sampai menu yang paling bawah dicek satu-satu. Nah, itu ada ada tabelnya ya. Kayak software testing itu jadi ada tabelnya, seluruh fitur dites dulu. Tampilan UI-nya seperti apa? Oh ini oke, centang. Oh ini centang. Ya kan? Ini harusnya apa? Oh kok nggak sesuai? Silang. Ya kan? Heuristic evaluation. Inspeksinya model heuristic. Ada yang model walkthrough. Walkthrough itu sambil digunakan, sambil nemu apa? Nemu errornya nanti di mana, nemu yang bad design itu di mana, nemu bugs-nya itu di mana. Itu namanya inspeksi walkthrough. Ada juga yang predictive model, jadi diprediksi ya. Di analisisnya diprediksi, oh nanti pasti user kebanyakan keliru pas ngetik ini misalnya. Oh nanti pasti biasanya akan keliru di sini. Itu predictive model. Oke, jadi ada tiga ya. Yang pertama usability testing, yang kedua field study, ya, lingkungan membentuk orang dalam teknologi,
Dan yang ketiga adalah menganalisis evaluasinya, dicek satu-satu. Nah, itu adalah model ya, teman-teman ya, apa namanya? Model dari tes atau soal tes. Ini kalau kita bicara tes pada umumnya ya mungkin ini bisa jadi ini pilihan ganda, ini model true false, ya kan? Ini model esai gitu. Jadi jenis-jenis soal ya, jenis-jenis soal tes di dalam mengetes atau mengevaluasi desain software kita ya. Model usability-nya di testing, ada juga yang model ketika sistem itu sampai di lapangan, kira-kira evaluasinya apa, membentuk perilaku user seperti apa, dan seterusnya. Dan yang ketiga, kita menganalisis evaluasi. Nah, menganalisis itu ada dua model heuristik, itu dicek satu-satu dari atas sampai bawah, semua fitur-fitur dan tampilan. Walkthrough, ya ini kalau kita pesen apa ya, McD walkthrough gitu kan. Jadi sambil jalan sambil cek gitu. Nah, sekarang kita lihat yang heuristik. Anda lihat itu, di situ ada banyak sekali poin yang harus dicek ya. Ini menurut Jacob Nielsen ya di tahun 90-an, yang harus dicek itu adalah visibility of system status. Ya, dulu kita pernah bahas visibility. Visibility itu adalah status bagaimana sistem kita itu terlihat oleh user. Contoh, Anda download, itu user harus dapat sesuatu yang membuat dia make sure aku tuh sedang download gitu kan. Makanya kemarin muncul apa namanya? Progress bar ya, yang warna hijau ya kan, yang download. Oh, berapa persen gitu. Nah, itu juga harus dicek teman-teman, visibility-nya. Visibility misalnya salah satunya adalah ketika Anda berhasil insert atau kalian berhasil melakukan transaksi gitu, belanja gitu, berhasil transfernya sudah sukses dan sudah diverifikasi oleh e-commerce-nya, Tokopedia-nya. Kira-kira visibility apa yang didapat oleh user? Kira-kira sesuatu apa yang bisa dilihat oleh user sehingga dia bisa mengatakan sesuatu yang mantap di dalam hatinya, transaksiku berhasil. Apa? Notif, ya enggak? Notifikasi. Oh, transfer saya sudah diproses. Apa yang membuat user tahu kalau barangnya itu sedang dikirim ke rumahnya dia? Karena di sana ada visibility status, ya, barangnya sedang dikirim. Kalau perlu tulis nama kurirnya, barang diantar oleh Anto ke lokasi, misalnya seperti itu. Itu adalah visibility system status. Semua dicek. Apakah ada fitur yang tidak memberikan visibility kepada user, yang membuat user itu tanda tanya, akhirnya bingung, ya. Akhirnya apa namanya Q&A-nya ya, question answer-nya di aplikasi itu banyak sekali karena user banyak yang komplain misalnya. Oke, yang kedua adalah match between system and real world gitu kan. Jangan sampai sistem yang baru ini proses bisnisnya atau tampilan yang dibuat itu membuat real world itu ya sesuatu yang di dunia nyata itu menjadi hilang atau berbeda. Ya, contoh misalnya ojek, ya kan? Jangan sampai sistem ojek, Gojek atau Grab itu dibangun tidak berdasarkan real world. Real world itu kan kita manggil tukang ojek gitu kan, ya kan? Ojek, ya kan? Ngojek mas, gitu kan? Biasanya kan gitu. Itu real world-nya. Kemudian ojeknya tanya kemana, gitu kan? Ke sana. Terus tukang ojeknya bilang 12.000 mas, gitu kan? Jadi ke sana 12.000. Akhirnya naik, diantar ke sana, bayar, selesai. Itu real world-nya. Nah, ketika kita sampai di dalam desain UI-nya aplikasi Gojek, ya sebisa mungkin harus merepresentasikan real world. Kita manggil dulu ojeknya, ya kan? Terus kita lihat dengan peta kita mau kemana. Ya kan? Kebalik, kita lihat dulu petanya ya, kemana destination kita, kita berangkat dari mana, titik jemputnya, titik apa namanya, titik tujuan di mana, kemudian dia keluarkan perkiraan harga sekian, baru kalau sudah oke, manggil tukang ojeknya berangkat ke tempat Anda diantar. Nah, real world dengan yang di dalam sistem jangan sampai apa namanya berbeda, gitu ya.
Kemudian user control and freedom, berikan kontrol dan kebebasan ke user, jangan paksa user untuk bilang yes, kasih kebebasan untuk bilang no juga. Anda close aplikasi Anda, do you want to save gitu kan, opsinya cuma yes, pokoknya user harus yes, harus simpan. Nah itu nggak pas teman, harus diberikan freedom. Konsistensi dan standar, ya konsisten tampilannya. Kemarin kita sudah bahas ya di desktop application kita diajari untuk konsisten. Panjangnya text box, ya lebarnya, terus kalau semua tombol di sebelah kanan ya konon semua. Kalau menu misalnya website ya menu bar itu ada di sebelah kiri ya kiri semua. Kalau di atas semua, konsisten. Kemudian error prevention, ya kalau ada error dikasih notifikasi dengan kalimat yang sopan, kalimat yang menggunakan bahasa yang konsisten. Kalau aplikasimu itu pakai bahasa Indonesia ya, error prevention-nya ya gunakan bahasa Indonesia, jangan gunakan bahasa Inggris, misalnya gitu. Kemudian recognition rather than recall, ya daripada recall, mending dibuat user itu recognize, mengenal, oh ini untuk nge-save, ini untuk undo, ini untuk redo, ini untuk cut, copy, paste, dan seterusnya. Flexibility dan efficiency of use-nya bagaimana, estetika dan minimalis desainnya seperti apa, itu juga harus dicek, harus dites evaluasinya. Ya, kemudian help user recognize, diagnosis, recover from error, dan terakhir help and documentation-nya juga harus dievaluasi. Jadi heuristic evaluasi itu ngeceknya dari semua visibility dari aplikasi itu kita cek semua, match between-nya tadi cek semua, user control, freedom-nya sampai help documentation. Ya, help documentation itu seringkali kita nggak baca ya, tapi itu tetap harus dicek. Ya, kalian buat aplikasi, terus ada menu terakhir biasanya help, kalau nggak about gitu kan. Ya, itu juga harus dievaluasi. Ya, heuristic evaluation. Nah, nanti ditampilkan dalam bentuk grafis ya, grafis jumlah evaluatornya berapa, kemudian proportion of usability problem call-nya. Oh, di bagian visibility ini ternyata dari evaluator mengatakan sekian, itu nggak baik. Nah, kalian buat dalam bentuk grafis. Itu. Nah, selain kita menggunakan heuristik ya di analytical ini, ada juga yang modelnya walkthrough. Walkthrough itu berarti lihat nih, fokus on ease of learning. Jadi fokus kepada bagaimana itu dipelajari ya. Designer present an aspect of the design and usage skenario ya. Desainernya mempresentasikan aspek dari desain dan skenario-nya. Oh, nanti kalau diklik ini akan ini. Jadi evaluasinya sambil jalan, sambil menggunakan aplikasi. Kalau yang heuristik tadi kan dicek satu-satu, kita pakai nggak pakai tetap dicek gitu kan. Kalau ini sambil kita jalan, sambil kita simulasikan mesen objek tadi, sambil mengevaluasi gitu ya, dicek gitu. Ya, expert ya, ahli akan memberikan asumsi about user population, context of use, task detail dan seterusnya. One of more expert walk through the design prototype with the scenario. Expert guided by 3 questions. Jadi ada 3 pertanyaan yang menjadi panduan ya bagi ahli dalam mengecek aplikasi kita. Yang pertama, will the correct action be sufficiently evident to the user? Apakah aksi-aksi yang benar itu akan menjadi cukup ya untuk user? Oh ini benar, ini benar misalnya. User bisa membuat ini, user bisa membuat itu. Nah, itu semua dicek apakah user itu tidak akan membuang-buang waktu di sana atau seperti itu. Will the user notice that the correct action is available? Apakah user itu akan notice bahwa correct action yang aku lakukan itu benar-benar sukses dan ada gitu kan? 3. Will the user associate and interpret the response from the action correctly? Kalau sudah dikasih respon, misalnya sudah benar nih, aku udah benar pesen barangnya di Tokopedia, udah dapat notice barang sedang dikirim, misalnya gitu, atau barang segera dikirim. Nah, apakah user tuh akan merespon itu dengan baik, ya, dengan tepat?
oke, yes, no, atau bagaimana? Atau user masih belum paham, masih belum yakin, belum ada make sure di dalamnya, aduh, ini kekirim enggak, gitu ya. Nah, kemudian predictive model, teman-teman. Jadi tadi kan kita ada inspeksi ya, heuristik, go through sambil jalan, sekarang yang predictive model. Provide a way of evaluating product or design without directly involving user. Jadi evaluasinya tanpa melibatkan user ada, ya modelnya dievaluasi, dikira-kira, ya. Evaluation in terms of prediction of time and error. Ini dikira-kira user pakai atau mesen objek itu dengan UI seperti yang kamu buat itu berapa jam? Kok berapa jam? Berapa menit misalnya? Terus kira-kira errornya di mana? Keliruannya di mana? Diprediksi aja. Nah, seringkali kalau kita bikin software ya, misalnya PR gitu kan, PR tugas rancang kalian gitu, pakainya prediktif ya. Jadi kita tidak melibatkan user. Dikira-kira aja, oh nanti mungkin error di sini. Makanya saya buat seperti ini. Ya, selama ini kan kalian kalau saya suruh desain yang tugas-tugas di classroom itu kan pasti kalian mikirnya, oh biar user nggak seperti ini saya taruh di sini. Oh biar user nggak seperti itu, saya taruh di situ. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu modelnya predictive model. Nah, dibilang di sini less expensive than user testing. Ya, jelas lebih murah ya. Kemudian usefulness limited to system with predictable task. Ya, itu akan mudah lebih berguna untuk sistem yang terbatas ya dengan predictive, misalnya dengan traffic answering system, mobile, cloud dan lain-lain. Based on expert, jadi prediksinya based on expert error free behavior. Jadi yang prediksi itu benar-benar expertnya error gitu kan. Jadi kalau orang expert error seperti apa ya kan, free behavior ya. Kelakuan yang bebas, artinya yang orangnya tidak berkecenderungan untuk melakukan sesuatu, misalnya melakukan sesuatu itu gini. Biasanya orang megang HP pakai tangan kanan, tapi karena dia dominan di tangan kiri, nah berarti behavior-nya harus beda atau berubah. Nah, kita free dari behavior seperti itu, ya. Itu predictive model. Oke. Jadi sekali lagi saya review, kita sudah membahas tiga model evaluasi, ya. Tiga model evaluasi. Buat ya, biar lebih paham ya. Oke. Ini notepad saya sudah kelihatan ya teman-teman ya. Sudah, Kak. Oke, evaluasi. Tadi ada yang pertama, dievaluasi apa saja teman-teman? Usability testing. Oke, usability testing. Yang kedua, field study. Yang ketiga, analytical. Ya, jadi tes usability jelas, usability dari aplikasi kita, software kita. Field study adalah bagaimana lingkungan menghadapi dan dampak apa yang dapat lingkungan ketika sistem kita hadir. Kemudian yang ketiga, analytical. Nah, analytical tadi ada model heuristik, ya, heuristic evaluation. Kemudian ada juga yang model walkthrough, ya. Kemudian prediktif. Ya, prediktif. Betul.
Ya, kita sudah bahas ini teman-teman untuk evaluasi ya, usability testing, field study dan analytical. Ya. Ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita lanjut? Sebentar, saya tutup pintu dulu. Ini hujan deras, suaranya kedengaran nanti. Yang di kos di rumah jemurannya. Salah tiga lagi hujan deras. Oke, ada pertanyaan dulu atau aman kita lanjut? Bisa lanjut? Lanjut Aman. ya. Oke, siap. Oke, saya ini poin-poin ini kalian screenshot dulu nggak masalah. Kalau tadi lupa ya atau mau dicatat ya boleh. Nanti notepad-nya saya kasih ke Anda. Nanti kalau Anda mau screenshot dulu nggak masalah. Baik, saya pindah ke PPT saya lagi ya. PPT saya. Nah, berikutnya adalah framework ya atau kerangka yang digunakan untuk mengevaluasi teman-teman. Kalau tadi model ya, model mana evaluasi sebuah tampilan. Kalau ini adalah panduan untuk mengevaluasi ya atau kerangkanya seperti apa. Namanya adalah DCIT. DCIT ini adalah singkatan. D-nya adalah apa ini? Determine the goal. E-nya adalah explore the question. Jadi buat pertanyaan-pertanyaan untuk evaluasi. Kemudian C-nya adalah choose the evaluation approach, pendekatan evaluasi dan model yang digunakan. Identify practical issue, jadi mengidentifikasi isu-isu yang muncul, ya. D-nya ini di-set sendiri, di-set how to deal with the ethical issue, dengan etis, isu-isu moral dan etika di kalangan pengguna. Terakhir adalah evaluasi, analisis, dan menginterpretasikan data-data yang ada sekarang. Baik. Yang pertama, determine the goal. Ya. Jadi tentang tujuan. Ya. Tujuan itu harus ditentukan. What are the high level goal of the evaluation? Tujuannya apa? Kita mengevaluasi ini. Satu, misalnya, untuk mengetahui ya, tingkat usability di atas user yang menggunakan aplikasi X ini. Itu tujuannya. Who want it and why? Siapa yang ingin ini dan mengapa? Oh, dari pihak, misalnya kalian kerja di Tokopedia, dari pihak Tokopedia, ya, menginginkan evaluasi ini sebagai bahan, ya, pertimbangan untuk pengembangan yang akan datang, sekaligus mengetahui tingkat kepuasan pengguna dengan aplikasi ini. Nah, semua harus disebutkan. Nah, ini some example of goal, beberapa tujuan yang ditetapkan di dalam contoh ya, contoh di dalam UI design atau evaluasi UI design. Satu, identify the best metaphor on which the base the design. Jadi kita mengidentifikasi metafora ya, dan juga menjadi dasar dari sebuah desain. Yang kedua, check to ensure that the final interface is consistent. Untuk membuat satu keyakinan bahwa aplikasi saya ini konsisten, desain yang saya buat itu konsisten, makanya perlu dievaluasi. Itu contoh-contoh goal ya. Atau nomor 3, find out why many customer prefer to purchase paper airline tickets rather than e-tickets, ya kan? Untuk mengetahui yang masih suka manual, yang pakai kertas itu berapa, yang sudah adapted dengan teknologi itu berapa orang. Nah, itu contoh-contoh goalnya. Jadi framework design ini yang pertama adalah D-nya adalah determine the goal. Yang kedua adalah explore the question. All evaluation need goal and question to guide them. Jadi mengevaluasi itu betul butuh tujuan, tapi untuk sampai ke tujuan itu butuh guidance, butuh panduan. Nah, panduannya itu biasanya berupa pertanyaan.
Contohnya ini misalnya, goal-nya adalah finding out why many customer prefer to purchase paper airline tickets rather than e-ticket. Jadi kenapa kok aku bikin aplikasi, misalnya kalian bikin aplikasi atau desain aplikasinya e-ticket atau Traveloka. Itu kan menggantikan paper ya, menggantikan kertas tiket yang berupa kertas. Tapi ternyata kok user itu masih senang dan masih suka menggunakan paper gitu kan, daripada menggunakan aplikasi yang kalian desain gitu kan. Nah, tujuannya itu, kenapa kok masih banyak yang manual daripada yang sudah pakai sistem. Nah, maka kalian bisa breakdown di dalam berbagai pertanyaan. Yang pertama misalnya, what are customer attitude to this new ticket? Apa sih perilakunya customer itu dengan model tiket baru ini? Oh, ternyata misalnya, ternyata customer-nya tuh mayoritas adalah orang tua yang tidak menggunakan teknologi. Ya, sehingga mereka lebih yakin dengan tiket yang tertulis dalam bentuk kertas daripada scan QR code ya kan ketika sampai di tempat misalnya seperti itu. Mereka nggak begitu senang dengan itu. Nah, itu attitude-nya. Nomor dua, are they concerned about security? Apakah mereka itu nggak mengabaikan keamanan gitu misalnya? Kalau tiketnya hilang gimana gitu kan, atau robek ya kan, atau ketinggalan gitu kan. Kalau di HP e-tiket kan enak ya. Misalnya hilang kan masih ada soft file-nya gitu kan. Apakah mereka nggak perhatian dengan itu gitu kan? Nomor tiga, is the interface for obtaining them poor? Atau justru interface yang kamu gunakan itu malah justru mempersulit mereka ya. Nah, itu explore the question, pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk mengevaluasi. Jadi sekali lagi pertanyaan ini depends on, bergantung kepada tujuan yang ditetapkan. Kemudian choose the evaluation approach and method ya, C yang jadi setelah determine the goal, kemudian explore the question, maka C itu adalah choose the evaluation approach and method. Jadi pilih model pendekatan evaluasi dan juga metode yang digunakan. The evaluation approach influence the method used and in turn how data is collected, analyzed, and presented. Contoh, field study typic. Jadi misalnya metodenya kalian tadi kan kita sudah sebutkan ada 3 ya. Ada yang usability, ada yang field study, ada yang analytical. Misalnya saya pilih yang field study. Ya, maka beberapa metode yang bisa digunakan adalah involve observation and interview, do not involve control test in a laboratory, ya, produce kualitatif data, misalnya seperti itu. Kemudian I, ya, yang I berikutnya adalah isu, practical and ethical issue. Identifikasi practical issue, select user. Jadi kita kan bicara ethical ya, lihat dulu usernya siapa. Stay on schedule, find evaluator, select equipment. Jadi usernya dipilih, kemudian jadwalnya untuk evaluasi ditepati, terus yang mengevaluasi siapa evaluatornya, terus equipment-nya, perlengkapannya apa, disebutkan semua. Kemudian decide how to deal with ethical issue. Ya, mulai dari know the goal of the study, know what will happen to the findings, privacy of personal information, ya kan, live when they wish, be treated quality, ya kan. Ini practical and ethical issue. Kemudian evaluasi, interpretasi, dan menyajikan data, ya, mengevaluasi, menginterpretasikan, dan menyajikan data. The approach and method used influence how data is evaluated, interpreted, and presented. The following need to be considered. Reliability-nya. Can the study, apakah ini dapat direplikasi, ya, reliability-nya. Validitasnya, is it measuring what you expected, apa yang kamu harapkan, apakah sesuai dengan yang sudah dibuat, kalau sesuai valid, gitu kan. Biases, ya kan, is the process creating bias, ya kan. Scope, kemudian terakhir adalah ecological validity, lingkungannya. Oke, terakhir sudah selesai ya. Jadi itu tadi yang kita bahas tentang model evaluasi dan juga kerangka-kerangka untuk mengevaluasi sebuah desain atau sebuah aplikasi.
Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya. Ini tadi saya jelaskan secara garis besar aja tanpa tanpa praktek ya. Harusnya ini ada prakteknya juga gitu kan. Cuman kita tidak bisa lakukan itu gitu. Kalau kita mau praktek seperti apa desain yang digunakan oleh user. Tapi paling tidak suatu hari kalau kalian ada apa namanya, ada pekerjaan itu kalian ada satu gambaran yang harus dievaluasi apa aja, model-model evaluasinya seperti apa. Ada pertanyaan? Cukup jelas dengan saya. Oke, saya berhenti merekam buku materinya.